Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 11? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi pembelajaran matematika wajib di kelas 11 semester genap. Materi yang akan kita pelajari diantaranya yaitu yang pertama, tentang limit fungsi aljabar. Materi yang kedua adalah turunan fungsi aljabar. Dan materi yang ketiga, integral tak tentu fungsi aljabar. Kita langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu limit fungsi aljabar. Nah, konsep limit fungsi aljabar, limit bisa didefinisikan menuju suatu batas atau sesuatu yang dekat namun tidak bisa diraih. Kemudian, limit adalah suatu konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit bisa berwujud suatu fungsi yang kodomennya hampir atau mendekati nilai suatu bilangan asli tertentu. Kodomen itu adalah suatu daerah kawan. Kodomen, domain, range itu pernah dipelajari di kelas 10 tentang fungsi. Kemudian limit suatu fungsi merupakan salah satu konsep dasar dalam kalkulus dan analisis. Limit biasanya mulai dipelajari saat pengenalan terhadap kalkulus. Kemudian contoh limit dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian sering mendengar kata hampir dan mendekati. Contoh, dikarenakan curah hujan yang tinggi, bendungan itu hampir jebol dan suhu di sekitaran daerah tersebut mendekati 15 derajat. Nah, contoh ini merupakan contoh limit dalam kehidupan. Kemudian penggunaan limit pada kehidupan, yang pertama di bidang kedokteran, contohnya adalah populasi bakteri atau virus, kemungkinan berapa persen virus itu menular. Populasi bakteri atau virus, di mana kemungkinan berapa persen virus itu menular dengan melalui udara. Area kontribusi dan kecepatan angin dihitung grafiknya melalui grafik limit. Kemudian yang kedua di bidang ekonomi, limit fungsi sering digunakan pemerintah dalam menentukan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Penggunaan limit tidak hanya pada kedua bidang ini, bisa juga ada bidang fisika, kemudian bidang geografi, kemudian di bidang teknologi, dan seterusnya. Kita masuk untuk pengertian limit fungsi aljabar secara intuitif. Perhatikan fungsi berikut. Jika suatu fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1, fungsi tersebut tidak terdefinisi pada x sama dengan 1, karena di titik nilai fx sama dengan 1 itu akan berbentuk 0 per 0 yang tidak memiliki arti. Kemudian nilai fx jika mendekati 1 akan seperti apa? Nah, cara menyelesaikannya, kita bisa menggunakan metode numerik. Kita pilih nilai x yang mendekati 1, baik dari kiri dan dari kanan. Kemudian substitusikan ke fungsi y sama dengan fx. Hasilnya akan seperti pada tabel seperti ini. Jika x-nya 0,5, maka y-nya akan 1,5. Jika x-nya 0,9, maka y-nya akan 1,9. Nah, ini berasal dari fungsi ini ya. Jika x-nya kita masukkan 0,5, maka 0,5 dikuadratkan dikurang 1
dibagi 0,5 dikurang 1, maka hasilnya akan 1,5 dan seterusnya. Bagian ini adalah untuk X yang mendekati dari kiri. Kemudian bagian ini untuk X mendekati dari kanan. Ilustrasi grafik limit fungsi aljabar untuk f(x) sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1 adalah sebagai berikut. Kalau kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius, fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1 akan berbentuk seperti ini. Nah, kalau kita mendekatinya dari kiri, dimulai dari 0,5, jika x-nya ini adalah sumbu x, jika x-nya kita ambil titik 0,5, maka y-nya adalah 1,5. Jika x-nya 0,9, maka y-nya adalah jika x-nya 0,9, maka y-nya 1,9 dan seterusnya. Jika x-nya 1, maka y-nya akan sama dengan 2. Begitu juga kalau kita tetapkan nilai x-nya melalui dari kanan. Jika x-nya 1,5, maka y-nya akan menjadi 2,5. Begitu juga jika x-nya 1,02, maka y-nya akan sama dengan 2,02. Di sini 2,02. Nah, berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jika nilai x semakin mendekati 1, baik dari kiri ataupun dari kanan, maka nilai f(x)-nya semakin mendekati 2. Dalam notasi matematika, itu dapat dituliskan seperti ini. Limit x kuadrat min 1 per x min 1, di mana x-nya mendekati 1, maka akan sama dengan 2. Nah, berdasarkan contoh di atas, kita dapat mendefinisikan limit sebagai berikut. Misalkan, ada sebuah fungsi f dari R ke R, kemudian L dan A adalah bilangan real, maka bentuk umum limit fungsi aljabar adalah limit f(x) x mendekati A sama dengan L. Artinya bahwa untuk semua x mendekati A, tetapi x-nya tidak sama dengan A, maka nilai f(x)-nya mendekati L. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa limit itu adalah nilai yang sangat dekat dengan suatu variabel tertentu. Dalam hal ini, variabel y atau f(x). Baik pendekatannya dilakukan dari sebelah kiri variabel x atau sebelah kanan variabel x. Nah, berikut ini adalah definisi limit kiri dan limit kanan fungsi. Limit kiri adalah pendekatan nilai fungsi real dari sebelah kiri. Notasinya sebagai berikut. Limit f(x) untuk x mendekati A min akan sama dengan L. Kemudian limit kanan adalah pendekatan nilai fungsi real dari sebelah kanan. Notasinya, limit f(x) untuk x mendekati A plus sama dengan L. Untuk A min, itu artinya adalah pendekatan dari sebelah kiri. Dan untuk A plus artinya pendekatan dari sebelah kanan. Jadi, suatu limit dikatakan ada jika limit kiri sama dengan limit kanan. Maksudnya adalah nilai limit dari suatu fungsi f(x) untuk x
mendekati A sama dengan L jika nilai limit kiri dan limit kanan fungsi f(x)-nya sama dengan L juga. Sehingga dinotasikan seperti berikut ini. Limit f(x) x mendekati A min itu sama dengan limit f(x) x mendekati A sama dengan limit f(x) x mendekati A plus sama dengan L. Agar kalian lebih paham, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar grafik A, B, C, dan D. Pada gambar A dan B dapat dikatakan mempunyai limit atau ada limit. Karena ketika X mendekati A, baik dari kiri maupun dari kanan, nilainya tetap sama. Jika mendekati A, maka nilainya Y-nya akan sama. Begitu juga pada B. Jika mendekati A, maka nilai Y-nya akan sama. Sedangkan untuk gambar C dan D tidak mempunyai limit. C dan D ini tidak mempunyai limit. Sebab ketika X mendekati A, baik dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan, Y-nya akan berbeda. Nih, kalau kita mendekati ini, Y-nya ini, kemudian kalau di sini Y-nya adalah sama dengan ini. Begitu juga untuk grafik D. Jika mendekati A dari kiri, maka Y-nya akan sama dengan ini. Jika mendekati A dari kanan, Y-nya akan sama dengan ini. Ini akan berbeda, maka grafik C dan D itu tidak mempunyai limit. Jadi tidak semua fungsi mempunyai limit. Hanya fungsi yang memenuhi syarat berikut yang mempunyai limit. Yaitu jika nilai limit kiri dan limit kanan fungsi f(x) sama dengan L, maka fungsi f(x) itu mempunyai limit. Contoh berikut ini adalah tentukan apakah fungsi di bawah ini mempunyai limit atau tidak. Yang pertama, f(x) sama dengan x plus 2 untuk x mendekati 1. Kita jawab dulu untuk yang A. Karena kita belum membahas metode-metode menyelesaikan limit, maka untuk menghitung limit kiri dan limit kanan, kita akan menggunakan metode tabel. Seperti yang sudah dijelaskan pada artikel sebelumnya. Ini adalah tabel titik bantu. Ingat, Y itu sama dengan f(x). Nah, ini adalah tabel limit kiri dan limit kanan untuk fungsi x plus 2, di mana x mendekati 1. Jika x-nya 0,8, maka Y-nya itu akan sama dengan 2,8. Karena 0,8 ditambah 2, maka 2,8. Jika x-nya 0,9, maka Y-nya 2,9, dan seterusnya. Ini adalah untuk limit kiri. Kemudian untuk limit kanan, jika x-nya 1,2, maka Y-nya 3,2. Jika x-nya 1,1, maka Y-nya 3,1, dan seterusnya. Ini adalah limit kanan. Nah, ini 2,9 terus akan mendekati, dan 3,01 ini juga akan mendekati. Adapun grafiknya adalah sebagai berikut. Grafik untuk f(x) sama dengan x plus 2, di mana x mendekati 1. Nah, ini kalau dari kiri, dia akan mendekati 3, dari kanan pun juga akan mendekati 3. Ketika x mendekati 1 dari kiri, maka nilainya mendekati 3, sehingga dapat dituliskan limit x plus 2
untuk X mendekati 1 min akan sama dengan 3. Ketika X mendekati 1 dari kanan, maka nilainya mendekati 3, sehingga dapat dituliskan limit X plus 2 untuk X mendekati 1 plus itu sama dengan 3. Dikarenakan limit kiri dan limit kanan sama, maka fungsi f(x) sama dengan X plus 2 untuk X mendekati 1 dapat dikatakan mempunyai limit. Paham ya? Kita lanjutkan contoh yang B. Contoh yang B tadi soalnya adalah untuk f(x) sama dengan X kuadrat, di mana X-nya kurang dari sama dengan 1. Dan untuk f(x) sama dengan X plus 2, di mana X-nya lebih dari 1. Pada soal yang B, ini kita akan menganalisis apakah mempunyai limit atau tidak. Nah, jika kita substitusikan nilai X-nya 0,8, maka Y-nya adalah 0,64. Jika X-nya 0,9, maka Y-nya 0,81. Dan seterusnya, ini merupakan limit kiri. Sedangkan untuk X 1,2, maka Y-nya 2,2. Jika X-nya 1,1, maka Y-nya 2,1. Dan seterusnya, ini merupakan limit kanan. Adapun grafiknya seperti berikut ini. Ini adalah fungsi untuk X kuadrat. Ya, X kuadrat. Di mana X-nya kurang dari sama dengan 1. Untuk X plus 2-nya lebih dari 1. Maka grafiknya akan seperti ini. X kuadrat, ini 1. Nah, kurang dari 1, ini X kuadrat. Bentuknya seperti ini, dibatasi pada titik X 1. Kemudian untuk X yang lebih 1, ini X plus 2. Ini bulatnya kosong karena tidak ada sama dengan ya. Kalau ini ada sama dengan, maka bulatnya penuh. Akan tergambar seperti ini. Bulatnya penuh karena ada sama dengannya. Kemudian ini batas untuk bulatnya kosong karena tidak ada sama dengan. Coba diperhatikan grafiknya. Ketika X mendekati 1 dari kiri, ini dari arah kiri, maka nilai Y mendekati 1. Sehingga nilainya mendekati 1. Ini mendekati 1. Sehingga dapat dituliskan limit f(x) di mana X-nya mendekati 1 min itu sama dengan 1. Ketika X mendekati 1 dari kanan, nih, X mendekati 1 dari kanan, maka nilai Y-nya mendekati 2. Di sini 2. Kalau di sininya 1, maka ininya 2. Sehingga dapat dituliskan bahwa limit f(x) untuk X mendekati 1 plus itu sama dengan 2. Dikarenakan limit kiri dan limit kanan tidak sama, maka fungsi f(x) untuk X mendekati 1 dapat dikatakan tidak mempunyai limit atau tidak ada limit. Nah, demikianlah penjelasan tentang konsep limit fungsi aljabar. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Selalu semangat untuk belajar matematika. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.